Yang pertama itu soal benar salah. Usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Yang kedua, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Maka dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Yang keempat, energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kilo dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Untuk mengetahui pernyataan ini benar atau salah, mari kita lihat pembahasan berikut. Keempat yaitu diketahui M sama dengan 5 kilo, V sama dengan 3 meter per sekon, dan yang ditanya adalah energi kinetik. Maka energi kinetik mempunyai rumus setengah dikali M dikali V pangkat 2. Maka setengah dikali 5 dikali 3 pangkat 2. Setengah dikali 5 dikali 9 akan mendapatkan hasil 22,5 joule. Maka 22,5 joule akan dibulatkan menjadi 22 joule. Maka pertanyaan nomor 4 adalah benar. Yang kelima, jika sebuah gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 M, maka usaha yang dilakukan adalah 14 joule. Untuk mengetahui jawaban tersebut adalah benar atau salah, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Yang kelima, yang diketahui yaitu F sama dengan 6 Newton dan besar benda yaitu 4 meter. Maka yang ditanya adalah W atau usaha. Maka usaha sama dengan F dikali S, maka 6 dikali 4 sama dengan 24 joule. Maka pernyataan nomor 5 adalah salah. Yang kedua, soal menjauhkan. Nomor 6. Efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca dapat kita cocokkan ke jawaban yang B, yaitu usaha menghemat energi. Yang ketujuh, beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dapat kita cocokkan ke C, adalah emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Yang kedelapan, mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik dapat kita cocokkan ke A, yaitu mengurangi emisi karbon. Yang kesembilan, penggunaan HFC pada mesin pendingin dapat kita cocokkan kepada D, yang dimana D adalah emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. Yang ke-10, mematikan lampu saat pencahayaan alami mencukupi dapat kita cocokkan ke E, yang dimana E adalah mengurangi konsumsi listrik tidak perlu. Yang ketiga, soal uraian singkat. Nomor 11. Sebuah benda bermassa 4 kilo mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita lanjut ke nomor yang 11. Diketahui yaitu M sama dengan 4 kilo, 1 sama dengan 0, A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan 2 sekon. Yang ditanya adalah W atau usaha. W sama dengan delta EK sama dengan EK1 dikurang EK2 sama dengan setengah dikali M dikali VT pangkat 2 dikurang setengah M dikali V0 pangkat 2. Maka setengah M di dalam kurung VT pangkat 2 dikurang V0 kuadrat. Maka VT sama dengan V0 ditambah AT. Maka V0 sama dengan 0 ditambah A dikali T. Maka 3 dikali 2. Maka akan mendapatkan hasil 6 meter per sekon. Kita lanjut ke rumus W. W sama dengan setengah dikali 4 dikali 6 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Maka setengah dikali 4 dapat menghasilkan 2 dikali 36. Maka akan menghasilkan 27 joule. Yang ke-12, sebuah peluru dengan massa 200 gram
ditembak vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika gravitasinya 10 meter per sekon, maka energi kinetik benda pada titik tertinggi adalah titik-titik joule. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ke nomor 12. Di sini diketahui M sama dengan 200 gram, V sama dengan 60 meter per sekon, dan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi kinetik. Maka energi kinetik mempunyai rumus setengah dikali M dikali V kuadrat. Maka setengah dikali 0,2 dikali 6 kuadrat. Maka setengah dikali 0,2 dikali 3600. Maka akan menghasilkan 360 joule. Yang ke-13, sebuah bola tenis masanya 100 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama, tinggi yang dicapai adalah 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah titik-titik meter. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Diketahui M sama dengan 100 gram dan H1 sama dengan 3 meter dan H2 sama dengan 1,5. Maka yang ditanya adalah H0 sama dengan, maka dapat kita selesaikan bahwa akar dari H1 per H0 atau akar dari H2 per H1. Maka langsung saja kita masukkan nilainya. H1 sama dengan 3 per H0 sama dengan 1,5 per 3. Maka hasilnya 3 per H0 sama dengan 1 per 2. Yang ketiga, soal uraian. Yang nomor 14. Sebuah bola masanya 2 kilo mula-mula diam, kemudian meluncur ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan panjangnya 10 meter. Selama bergerak, bola mengalami gaya gesekan sebesar 2 Newton. Maka hitunglah kecepatan bola sampai pada dasar bidang. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ke soal yang ke-14. Di sini diketahui M sama dengan 2 kilo dan sudutnya sama dengan 30 derajat dan memiliki gaya 2 Newton dan berat bendanya 10 meter dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya adalah J. Maka yang pertama kita mencari WG yaitu 2 dikali 10 dikali 10 dan dikali sin 30. Maka 200 dikali sin 30 0,5 akan mendapatkan hasil 100 joule. Dan kita lanjut mencari WF sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 joule. Dan W total atau gaya sama dengan 100 dikurang 20, maka mendapatkan hasil 80 joule. Nomor 15, sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam sebuah ayunan balistik yang bermassa 1,5 kilo. Peluru tertanam di dalam balok. Pada saat ayunan mencapai maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Maka, hitunglah kecepatan peluru sebelum menumbuk balistik jika panjang kawat 2 n. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang ke-15, diketahui M sama dengan 15 gram atau dapat diubah menjadi 0,15 kilo dan memiliki sudut 60 derajat. Panjang kawat yaitu 2m dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V, maka V sama dengan EP sama dengan EK. Maka M dikali G dikali H dikali setengah dikali M dikali V kuadrat. Maka H sama dengan 1 dikurang cos. H sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang 60 derajat. Maka 2 1 dikurang 0,5, maka akan mendapatkan hasil 1 meter. Sekian dari video saya, terima kasih.